Jadi kurs menghargai kami, sabar, saya bicara selesai. Jadi kurs menghargai kami sebagai sesama anak Papua satu, yang kedua sesuai dengan bidang fungsinya. Selamat malam, saya Direktur LBH Papua. Dalam video kali ini saya akan tanggapi video viral perdebatan antara Kabak Ops Polresta Jayapura dengan Direktur LBH Papua yang sedang viral dan disalahartikan. Pada prinsipnya ada 6 hal yang kami catat menjadi hal yang penting kami klarifikasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kabak Ops Polresta Jayapura. Yang pertama berkaitan dengan penggeledahan. Perlu saya tegaskan bahwa berkaitan dengan penggeledahan itu diatur dengan tegas pada pasal 33 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Di dalam situ dengan tegas menyebutkan mekanisme terkait penggeledahan. Yang pertama harus ada izin dari pengadilan negeri, dan yang berikutnya ada pada saat penggeledahan harus disaksikan oleh RT RW yang ada di sekitaran situ sesuai dengan aturan. Berikutnya berkaitan dengan pernyataan Pak Kabak Ops Polresta Jayapura yang mengatakan bahwa KNPB tidak terdaftar pada Kesbangpol. Yang paling pokok dalam konteks kebebasan berkumpul, berdiskusi dan berserikat itu dengan tegas telah diatur pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dan itu menjadi dasar bagi eksistensi organisasi, baik itu KNPB maupun organisasi lainnya. Berkaitan dengan didaftarkan pada Kesbangpol, itu mekanismenya dengan tegas diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dan undang-undang tersebut itu hanya berlaku bagi organisasi yang terdaftar. Sementara yang tidak terdaftar itu tidak tunduk pada aturan tersebut. Dan yang perlu diketahui yaitu berkaitan dengan mekanisme pembubaran organisasi itu diatur pada pasal 70 dan 71. Caranya adalah diajukan ke kejaksaan, kemudian diajukan ke pengadilan dan akan disidangkan dan akhirnya akan diputuskan. Jadi ada mekanismenya berkaitan dengan pembubaran sebuah organisasi. Sehingga apabila KNPB terdaftar, mekanismenya ada itu. Dan yang perlu diketahui di sini bahwa di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang organisasi kemasyarakatan itu tidak mengatur tentang pidana. Sehingga menjadi pertanyaan kemudian apabila dalil organisasi KNPB tidak terdaftar itu menjadi dasar yang digunakan sebagai dalil untuk bebas melakukan tindakan apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan pernyataan Kabak Ops Polresta Jayapura yang menyampaikan bahwa kami sama-sama orang Papua. Nah, di sini perlu kita pastikan bahwa seorang anggota polisi itu diberikan kewenangan lebih dan juga diberikan perlindungan hukum yang sangat kuat. Kewenangan lebih, apalagi yang punya jabatan, dia diberikan diskresi. Itu yang pertama. Yang berikutnya berkaitan dengan perlindungan
berkaitan dengan perlindungan, dia dilindungi pada pasal 212 KUHP. Sehingga apabila ada yang mengganggu seorang anggota polisi dalam melakukan tugasnya, tentunya akan terkena pidana. Dan juga perlu diketahui bahwa ada penghapusan pidana sesuai dengan pasal 50 KUHP bagi seorang anggota polisi yang melakukan tugas. Itu kewenangan yang sangat lebih dan tidak dimiliki oleh orang Papua yang bukan polisi. Sehingga di sini kita tidak bisa menggunakan dalil kita sama-sama orang Papua. Memang sama-sama orang Papua, tapi karena Anda sebagai anggota polisi, Anda punya kewenangan lebih dan kekebalan hukum. Contoh seperti saya yang sebagai advokat, saya hanya dilindungi oleh undang-undang advokat dan itu hanya punya hak impunitas yang tidak bisa dilapor secara pidana dan perdata. Dan atas dasar itu kita sudah bisa menilai bahwa penggunaan kalimat kami sebagai orang Papua rambut keriting kulit hitam itu tidak bisa kita jadikan dasar, karena Anda sebagai polisi Anda punya kewenangan lebih besar dari itu. Yang berikutnya, pernyataan yang keempat berkaitan dengan kami tidak melakukan tindakan kekerasan pada saat itu atau melakukan tindakan pemukulan. Yang menjadi pertanyaan kemudian atau menjadi fakta yang kami temukan di lapangan, yaitu ada penangkapan secara sewenang-wenang yang dilakukan terhadap Omison Balingga dan juga Sadrat Laguan. Nah, ini menjadi fakta yang kemudian tidak sesuai dengan perintah pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, karena tidak ada surat tugas, tidak ada surat penangkapan dan juga tidak ada salinan surat penangkapan yang kemudian diberikan kepada keluarganya. Ini kemudian menunjukkan bukti bahwa penangkapan terhadap keduanya itu dilakukan secara sewenang-wenang dan itu melahirkan fakta adanya pelanggaran pasal 6 huruf Q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin kepolisian. Berikutnya berkaitan dengan dalil ini adalah rumah atau tanah milik pemerintah. Kalau memang itu yang dijadikan dasar, kenapa rumah lain selain tempat di mana ada teman-teman melakukan kegiatan pernyataan sikap merayakan Hari Anti Rasisme itu saja yang dijadikan dasar? Kalau memang itu didalilkan sebagai tanah pemerintah, semestinya kan masyarakat sipil lainnya yang sedang tinggal di wilayah pemerintah itu dilakukan penggeledahan ataupun pengusiran. Nah, di sini kemudian kami temukan adanya fakta diskriminasi dalam melakukan menggunakan dalil tersebut, karena tidak dilakukan pada semua rumah yang ada di sana. Nah, atas dasar tindakan diskriminasi tersebut, jelas-jelas itu kemudian melahirkan fakta pelanggaran HAM dalam konteks perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan tugasnya. Di atas dari itu, berkaitan dengan dalil tidak nyaman atau tidak membuat masyarakat lain membuat masyarakat lain terganggu. Pertanyaan saya satu, kegiatan tersebut itu kan dilakukan di dalam pagar. Masyarakat siapa yang terganggu? Kegiatan tersebut itu dilakukan di dalam pagar Expo. Apakah kemudian itu bisa mengganggu aktivitas jalan raya AB Sentani? Tidak. Terus pertanyaannya, kenapa kemudian pendekatannya menggunakan pendekatan pengendalian huru-hara? Nah, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengendalian huru-hara, itu dengan tegas menyebutkan apabila kondisinya itu harus kemudian menggunakan pendekatan huru-hara baru dilakukan. Kondisi di dalam lingkungan tersebut itu tidak harus. Jadi atas dasar itu kami temukan fakta di mana penerapan Peraturan Kapolri Nomor 2
2 tahun 2019 tentang pengendalian anti